Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tes intelijensi umum atau tes TIU ya. Langsung kita masuk ke soal yang pertama. Nilai ulangan matematika 10 orang siswa adalah sebagai berikut. 2 orang mendapat nilai 5, 4 orang mendapat nilai 7, 3 orang mendapat nilai 4,5, dan 1 orang mendapat nilai X. Jika rata-ratanya adalah 6, hitunglah median dari data tersebut. Yang ditanyakan adalah mediannya, nilai tengahnya. Oke, kita akan selesaikan di sini. Ada 10 orang, 2 orang mendapat nilai 5, berarti 2 kali 5. Jumlahnya adalah 10 nilainya. Kemudian 4 orang mendapat nilai 7. 4 orang dapat nilai 7, berarti sama dengan 28. Sementara ada 3 orang mendapat nilai 4,5, berarti 3 dikali 4,5, hasilnya adalah 13,5. Kemudian tersisa 1 orang, ini kan 2, 4, 6 tambah 3, 9. 1 orang ini mendapat nilai X, berarti 1 kali X, hasilnya adalah X. Berarti kalau kita jumlahkan 10 ditambah 28 ditambah 13,5, hasilnya adalah 51,5 ditambah X. Oke. Sementara di sini rata-ratanya adalah 6. Maka jumlah nilainya adalah 6 kali jumlah seluruh siswa adalah 10, maka jumlah nilainya adalah 60. Di sini nilainya adalah 51,5 ditambah X. Hasilnya harus jumlah semuanya ya, harus 60. Nah, seperti ini, maka X adalah 60 dikurangi 51,5, maka X di sini adalah 8,5. Oke. Nilai satu anak sudah ditemukan, yaitu 8,5. Ternyata di sini yang ditanyakan bukan nilai X. Yang ditanyakan adalah median dari data tersebut. Oke. Median itu adalah nilai tengah. Maka kita harus buat konsepnya di sini. Dari mulai nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah adalah 4,5. Maka 4,5 di sini ada 3 anak yang mendapatkan 4,5. Maka saya tulis 4,5 sebanyak 3 anak. 4,5 kemudian 4,5. Kemudian ada 2 anak yang mendapat nilai 5. Maka saya tulis 2 anak mendapat nilai 5. Kemudian ada 7 anak mendapat nilai 4 anak mendapat nilai 7 ya. Berarti 7-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, sementara nilai yang terakhir adalah 8,5. Oke. Untuk mencari median, data ini harus kita urutkan dari yang paling kecil seperti ini. Kemudian kita cari posisi yang paling tengah. Karena datanya adalah 10 anak, maka nilai tengahnya adalah di urutan yang kelima dan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini urutan kelima, ini urutan ke-6. Inilah nilai tengah-tengahnya. 5 dan 7. Biar mudah, di sini adalah seperti ini. 5 tambah 7 dibagi 2. 5 tambah 7, 12. 12 bagi 2 adalah 6. Inilah nilai tengahnya, yaitu 6. Pilihan jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 2. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah. Oke, soal ini sederhana tapi kategori soal yang HOTS, membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita akan selesaikan di sini. Ini berhubungan dengan deret aritmatika, yaitu tentang suku ke N dan jumlah suku ke N ya. Di sini ada 101 bilangan kelipatan 3 ya. Ada 101 bilangan kelipatan 3 yang jumlahnya adalah 18.180. Maka suku ke 101, rumusnya suku ke N adalah UN sama dengan awal, oke, pelan-pelan, ditambah N dikurangi 1 dikali B. B ini adalah beda. Bedanya berapa? Karena bilangan di sini adalah kelipatan 3. Saya umpamakan kelipatan 3 itu 3
6, 9. Ini kan semua kelipatan 3. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah bilangan kedua dikurangi bilangan pertama, 3. 9 kurangi 6, 3. Berarti bedanya di sini pasti 3. Oke? Di sini kita belum mengetahui suku ke 110. U1 suku ke 101 belum kita ketahui. Suku awal juga belum kita ketahui. N-nya di sini adalah 101 dikurangi 1 dikali bedanya tadi adalah 3. Maka suku ke 101 adalah A ditambah 101 dikurangi 1 adalah 100 dikali 3 adalah 300. Oke, sampai sini dulu. U suku ke 101 adalah A ditambah 300. Dari kalimat ini jumlah diketahui adalah 18.180, maka kita bisa menggunakan jumlah suku ke N. Sn rumusnya adalah N dibagi 2 awal ditambah suku ke N. Oke. Sn di sini adalah S101 karena angkanya adalah 101 yang berurutan. N-nya adalah 101/2. Awalnya belum diketahui, ini yang harus kita cari. Ditambah suku ke N. Ingat, suku ke N tadi nilainya adalah suku ke 101, di sini nilainya adalah A ditambah 300. Maka suku ke 101 sini saya ganti A ditambah 300. Oke, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya? Jumlah 101 adalah 18.180. Saya masukkan di sini. 18.180 sama dengan 101/2. A ditambah A, 2A ditambah 300. Oke, sampai sini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Biar mudah, karena di sini ganjil kemudian dibagi dengan bilangan 2 kan nanti koma. Biar mudah, 2-nya ini kita kalikan silang ke ruas kiri. Berarti sama dengan 18.180. Saya kalikan dengan 2. 36.360 sama dengan 101 dikali, saya tetapkan di sini 101 2A ditambah 300. Agar kita mengetahui 2A ditambah 300 itu berapa, maka 36.360 harus kita bagi dengan 101. 36.360 kita bagi 101, hasilnya adalah 360 sama dengan 2A ditambah 300. Oke, kalau sudah seperti ini sudah jelas di sini. 2A 300 kita pindah ke ruas kiri. Berarti 360 dikurangi 300 tinggal 60. Maka A sama dengan 60 dibagi 2 yaitu 30. Awal sudah ketemu 30. Pertanyaannya adalah jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama. Awalnya sudah ketemu 30. Maka bilangan suku yang kedua berarti kita tambah dengan 3 lagi, 33. Suku yang ketiga 36, kita tambah 3. Nah, jumlah inilah yang ditanyakan. 30 ditambah 33 ditambah 36. Hasilnya adalah 99. Pilihannya adalah yang E. Seperti itu ya. Agak panjang, tapi kalau kita sudah paham konsep suku ke N dan jumlah sukunya, kemungkinan kita sudah bisa memahami soal ini dengan mudah. Soal nomor 3. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Ingat, soal ini tidak boleh langsung dikalikan 25% dikali 80.000, salah. Karena 80.000 di sini adalah harga jualnya. Sedangkan yang diketahui di sini labanya adalah 25% dari harga beli. Itu yang harus kita ketahui.
ya, bahwasanya harga jual adalah 80.000. Gini. Kemudian laba atau saya tulis untung gitu saja adalah 25% dari harga beli, ya, bukan dari harga jual ya. Berarti kalau kita ingin menentukan harga beli, maka 100% rumusnya dibagi, karena di sini untungnya adalah 25%, maka di sini akan menjadi 100 ditambah 25% menjadi 125% gini, dikali dengan harga jual. Sama-sama ada persennya. Gini, biar mudah saya rubah warnanya. Ini ada persen, saya coret. Ada persen, saya coret. Berarti tinggal 100 dibagi 125. Bisa kita sederhanakan kan? 100 dibagi 125 nilainya akan menjadi, kalau kita bagi dengan 25 kan 4. 125 kita bagi 25 adalah 5. Dikali HJ. HJ-nya tadi adalah 80.000. Gini kan? Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita bagi. 80.000 kita bagi 5 saja dulu, baru kita kali 4. 80.000 kita kali 5 di sini adalah 16.000. Nah, kita bagi kan? 80 kita bagi 5 adalah gini, 16. Berarti tinggal tersisa 4 kali 16. 4 kali 16.000 berarti tinggal 64.000. Inilah harga belinya, 64.000. Jawabannya A. Untuk meyakinkan ya, bagaimana caranya adalah kita menghitung untungnya tadi. Untungnya tadi kan 25% dari harga beli. 25% dari harga beli. Harga belinya sudah kita ketahui, hanya untuk ngecek saja apakah sama dengan harga jualnya nanti. Gini, berarti di sini 25 kali 64.000 dibagi 100. Ini 02 kita coret dengan 02 seperti ini. Berarti tinggal 25 kali 640, yaitu 16.000. Oke, berarti untungnya adalah 16.000. Harga belinya 64.000. Kalau dijual berarti 80.000. Cocok sudah. Berarti jawabannya kita yakin adalah pilihan jawaban yang E. Cukup mudah, karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 4, dalam 3 kali ulangan matematika seorang murid mendapatkan nilai 64, 67 dan 66. Berapakah nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempatnya agar nilai rata-ratanya menjadi 70? Oke. 3 ulangan dapat nilai sekian. Ulangan keempat harus dapat berapa agar rata-ratanya menjadi 70? Kita selesaikan di sini. Ingat rumus rata-rata ya. Untuk mencari rata-rata adalah jumlah nilai, oke. Jumlah nilai dibagi dengan banyak data ya. Dibagi dengan banyak data. Saya tulis. Rata-ratanya ternyata sudah diketahui, yaitu 70. Oke, 70 sama dengan jumlah nilainya berapa? Di sini baru diketahui 3 nilai. Saya tulis saja 64. Ulangan kedua dapat 67. Ulangan ketiga dapat 66. Dan ulangan yang keempat saya tulis dapat nilai A dulu sebagai simbol. Banyak datanya berapa? 4 kali ulangan. Ya, kita bagi dengan 4. 70 kita kalikan 4 ya, 4-nya kita ke sana, berarti tinggal di sini 280 sama dengan ini kita jumlahkan 64, 67 dan 66. Biar mudah, 64 kita jumlahkan dengan 66 dulu ya. 130. 130 ditambah 67, 197. 197 ditambah A. Oke. 280 sama dengan 197 ditambah A, maka nilai A adalah 280 dikurangi 197. Nilainya adalah 83. Inilah nilai yang harus didapatkan pada ulangan keempat agar rata-ratanya menjadi 70. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Di soal yang kelima, Bima meninggalkan kota A pukul 06.15 dan sampai di kota B pukul 09.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapakah kilometer jarak kota A ke kota B? Ini rumusnya sederhana, JKW ya.
tapi di sini ada waktu istirahatnya. Maka kita cari lama perjalanannya dulu ya. Waktunya dulu. Waktunya di sini berangkatnya adalah pukul 06.15 sampainya 09.45. Maka di sini adalah 09.45 kita kurangi dengan 06.15. Berarti waktu perjalanannya di sini adalah selama 3 jam 30 menit ya. Tapi ada catatan, pada saat perjalanan di sini ada 1 jam untuk beristirahat ya, untuk makan. Berarti waktunya 3,5 jam ini, 3 jam di 30 menit kan 3,5 jam. 3,5 jam di sini kita kurangi dengan 1 jam untuk makan. Berarti waktunya tinggal tersisa 2,5 jam. Bisa dipahami ya? Kemudian kecepatan rata-rata saya tulis K saja gini adalah 60 km per jam. Oke, gini. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jaraknya. Masih ingat rumusnya seperti ini? Saya beri tanda gini. JKW, rumus Jokowi ya, JKW. Untuk mencari jarak, maka K dikali W. Karena di sini yang ditanyakan adalah jarak, berarti rumusnya adalah K dikali W. Gini ya. Kecepatannya adalah 60 km dikali waktunya adalah 2,5 jam. 60 dikali 25, 2,5, 60 kali 2 jam dulu itu 120 kan. Kemudian 60 dikali setengah itu 30. Berarti tinggal 120 ditambah 30, 150 km. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, sebagai tambahan, misalnya di sini yang ditanyakan dari persegitiga ini yang ditanyakan adalah K, maka rumusnya adalah J per W. Kalau yang ditanyakan adalah W, maka J per K. Seperti itu dari rumus segitiga ini ya. Semoga bermanfaat ya. Lanjut kita di soal berikutnya, di soal nomor 6. Di soal nomor 6 di sini, seorang petani mampu mengolah sawah dengan cangkul seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Jika menggunakan traktor ya. Jika menggunakan gini saya ulangi lagi. Seorang petani mampu mengolah sawah dengan cangkul seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Jika menggunakan traktor hanya dibutuhkan waktu 3 jam. Oke, jadi kalau cangkul butuh waktu 6 jam. Kalau traktor butuh waktu 3 jam. Ternyata di sini setelah 1,5 jam mengolah dengan menggunakan traktor, mesin rusak dan dilanjutkan dengan menggunakan cangkul. Berapa menit lagi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Pilihannya A sampai dengan E. Oke, kita selesaikan di sini. Ingat prosesnya cangkul. Kalau menggunakan cangkul, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 600 meter persegi butuh waktu selama 6 jam. Sementara kalau menggunakan traktor dengan luas yang sama yaitu 600 meter persegi hanya butuh waktu 3 jam. Oke. Di sini ternyata traktor sudah bekerja selama 1,5 jam. Berarti traktor sudah bekerja 1,5 jam, setengahnya. Berarti traktor di sini sudah menyelesaikan 300 meter karena sudah bekerja 1,5 jam. Berarti tinggal tersisa 300 meter persegi lagi yang belum dikerjakan. Nah, 300 meter ini diselesaikan dengan menggunakan cangkul. Kalau 600 selesai 6 jam, berarti selama 300, luasnya 300, berarti butuh waktu berapa jam? Ya tinggal setengahnya. Berarti butuh waktu 3 jam lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya tadi. Karena traktor rusak tadi. Waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Karena di sini satuannya menit, maka 3 jam tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Hasilnya adalah 180 menit. Seperti itu. Pilihan jawaban yang B. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah. Dan bandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8:7. Di antara bilangan berikut, yang mana yang tidak mungkin jumlah pegawai di kantor tersebut? Oke, saya jelaskan di sini. Perbandingannya antara laki-laki dibanding dengan perempuan adalah 8:7. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah yang tidak mungkin. Artinya di sini harus perbandingan ini harus kita jumlahkan. LP 8 tambah 7 15.
Berarti jumlah yang tidak mungkin adalah, karena di sini jumlahnya adalah 15, berarti jumlah yang mungkin dulu adalah yang kelipatan 15. Berarti yang tidak mungkin adalah yang tidak kelipatan 15. Oke, kelipatan 15 di sini saya urus saja 15, 30, 45, kemudian tambah 15 lagi 60, tambah 15 75, 90. Oke, 15 ada, 60 ada, 75 ada, 85 nggak ada, 90 ada. Berarti yang tidak mungkin adalah yang pilihan jawaban yang D. Seperti itu cara pengerjaannya, cukup sederhana, tapi tetap kita harus banyak berlatih untuk soal cerita, memahami apa yang dimaksud di soal ya. Soal nomor 2. Suatu perusahaan mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Jumlah pekerja tahun lalu 29 orang, yang berhenti 3 orang, dan yang masuk 6 orang. Sesudah itu jumlah pekerja tetap. Berapa jumlah pekerja sekarang? Ya, ingat, kita perhatikan kalimat pertama. Suatu perusahaan mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Tahun lalu pekerjanya berjumlah 29, ya kan? Saya tulis di sini 29. Kemudian berhenti 3, berarti dikurangi 3, dan masuk 6. Pekerja tahun lalu berarti 26 ditambah 6, 32. Ingat di sini suatu perusahaan mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Kalau tahun lalu pekerja tetapnya adalah 32, berarti tahun ini ya 32 kali 3, 96. Sederhana sekali ya. Karena soal cerita ini butuh pemahaman. Jangan sampai nanti kita salah tafsir. 3 dikali 29 dulu, baru dikurangi 3, baru dijumlah dengan 4. Nanti hasilnya bisa berbeda ya. Cara pengerjaannya seperti itu. Cukup mudah karena dalam matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Soal yang ketiga. 2 buah bilangan. Jika dijumlahkan sama dengan 9 dan jika dikalikan sama dengan 18. Berapakah bilangan yang terbesar di antara bilangan-bilangan tersebut? Sebenarnya kita bisa A tambah B, kemudian A kali B, kemudian kita substitusikan bisa. Tapi kita ada cara sederhana saja di sini. Logika saja. Bilangan itu saya umpamakan dengan A dan B. Jika dijumlahkan sama dengan 9. A ditambah B, kalau dijumlahkan ada 9. Kalimat yang kedua, jika dikalikan sama dengan 18. A kali B sama dengan 18. Kalau kita berpaduan ke A tambah B, banyak kemungkinan. Kita patokannya ke A kali B saja. Yang mungkin dari A kali B, ini kalau A-nya 1, B-nya saya buat 18, karena 1 ke 18 kan 18. Kalau 2 ini 9. Kalau 3 ini 6. Seterusnya ya, ini kalau 4 nggak mungkin, 5 nggak mungkin, 6 kembali ke 3 lagi. Oh, berarti kemungkinan hanya ini 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Baru kita cocokkan dengan ini. Kalau dijumlahkan hasilnya 9. 1 tambah 18 nggak mungkin 19. Ya kan, gini kan, 1 18 kan 19, nggak cocok dengan A tambah B 9. 2 tambah 9 11, juga nggak cocok. Kalau yang terakhir 6 tambah 3 tambah 6 9, berarti kemungkinannya adalah angkanya adalah 3 dan 6. Oke, 3 dan 6. Yang pertanyaannya adalah berapakah bilangan terbesar di antara bilangan tersebut? Bilangan terbesarnya ya 6. Oke, terkecilnya yang 3. Jawabannya jelas yang B. Seperti itu, cukup sederhana ya, karena matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita di soal yang keempat. Pak Wawan ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual produknya. Untuk hari pertama dia harus membayar 2.500 per baris. Untuk 5 hari berikutnya dia harus membayar 15.000 per baris. Dan untuk hari-hari berikutnya dia harus membayar 10.000 per baris. Jika Pak Wawan membayar 352.500 rupiah, maka berapa hari iklan terpasang? Pak Wawan ingin memasang iklan sebanyak 3 baris. Catatan di sini. Jadi 3 baris iklan. Jika hari pertama itu 2.500 per baris, artinya di hari pertama, karena 3 baris berarti 3 kali 2.500. Gini kan? 3 kali 2.500 berarti 7.500.
Hari kedua biayanya ya, 5 hari berikutnya ya. Ini 5 hari berikutnya biayanya adalah 15.000 per baris. Karena 3 baris berarti 3 kali 15.000. Gini kan? Berarti di sini 3 kali 15 45. 45.000. Kemudian hari selanjutnya 10.000. Ya, tinggal kali 3 kali 10.000. Berarti 30.000. Oke. Biar mudah di sini, langsung saya hitung saja. Jumlah yang harus dibayarkan adalah 352.500 rupiah. Sama dengan hari pertama jelas 1 kali 7.500. Kemudian iklan di hari kedua sampai hari ke-6 atau 5 hari berikutnya berarti 5 kali 45.000. Karena 45.000 kan 1 hari saja. Kalau 5 hari berikutnya berarti 5 dikali 45.000. Ini ya. Kemudian yang terakhir, setelah 5 hari ini ada setelah 6 hari ya. 1 hari pertama, 5 hari berikutnya, kemudian hari berikutnya di sini. Ini yang belum kita ketahui. A kali 30.000. Nah, ini kita hitung. Ini tetap turun 352.500 rupiah. Sama dengan 1 kali 7.500 tetap 7.500. Kemudian 5 kali 45.000 adalah 225.000. 225.000. Ditambah A dikali 30.000, ya saya tulis 30.000 A. Ini kita jumlahkan dulu. Tetap ini turun 352.500 turun ya. Kemudian 27.500 ditambah 225.000 itu kan 232.500 ditambah 30.000 A. Oke. Berarti di sini 30.000 A itu sama dengan 352.500 dikurangi 232.500. Hasilnya adalah 120.000. Maka nilai A adalah 120.000 dibagi 30.000. 4 hari di hari berikutnya. Tapi ingat, jangan langsung menjawab yang B. Kalau langsung jawab B, Anda terjebak. Yang ditanyakan di sini bukan itu. Yang ditanyakan kan, maka berapa hari iklan terpasang? Iklan terpasang adalah 1 hari pertama dengan biaya tadi 7.500. Kemudian 5 hari berikutnya juga terpasang. Kemudian 4 hari berikutnya yang tiap barisnya 10.000. Berarti yang ini 1 tambah 5 tambah 4, 10 hari terpasangnya. Jawaban yang E. Oke, hati-hati. Bisa saja terjadi waktu cepat, Anda diburu oleh waktu. Jadi ada sifat tergesa-gesa, telitinya mulai hilang. Ketemu 4 langsung jawab yang B. Anda terjebak oleh pilihan jawaban yang salah. Padahal Anda yakin sudah tinggal sampai finish, hampir selesai. Tapi gara-gara kurang teliti bisa terjebak. Hati-hati ya. Yang benar adalah yang E. Berikutnya di soal nomor 5, diketahui 4 orang menggali selokan dalam 7 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selama 0,5 hari? Saya tulis saja. Jika 4 orang, maka dibutuhkan waktu 7 hari. Berapa orang? A. Berapa orang agar selesai selama 0,5 hari? Logika saja, kita logika saja. Kalau 4 orang selesai 7 hari. Jika ingin selesai 0,5 orang, berarti di sini semakin banyak orang atau semakin sedikit? Tentunya semakin banyak orang yang dibutuhkan agar pekerjaannya cepat selesai. Karena semakin banyak orang, kemudian waktunya semakin sedikit, maka di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka cara pengerjaannya adalah 4 langsung kalikan dengan 7 bagi 0,5. Seperti ini. Jadi untuk mencari berapa orang yang dibutuhkan, kalikan saja 4 langsung kali 7 per 0,5. 4 kali 7, 28 dibagi 0,5. Kalau sulit di sini, buat seperti ini saja. 28 dibagi 1/2. 0,5 kan 1/2.
Kalau sulit memahami, ya bagi jadikan kali. Catatan posisinya dibalik, 1/2 menjadi 2/1, berarti tinggal 28 kali 2, 56. Seperti itu. Jadi butuh 56 orang agar pekerjaan itu selesai selama setengah hari. Seperti itu, karena di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Nomor 6, sebuah bus nampak dipenuhi penumpang hingga 10 orang penumpang terpaksa harus berdiri. Pada halte berikutnya 17 penumpang turun dan naik 8 orang. 5 penumpang kemudian turun di pemberhentian berikutnya tanpa ada seorang pun yang naik. Di halte berikutnya 4 orang naik tanpa seorang pun penumpang di dalam bus yang turun. Berapa kursi kosong di dalam bus setelah bus meninggalkan halte tersebut? Panjang, tapi harus kita buat kalimat matematika biar lebih sederhana. Yang kita hitung adalah jumlah orang yang berdiri saja, yang terpaksa harus berdiri. Pada kondisi pertama, jumlah orang yang terpaksa berdiri ada 10 orang. Saya tulis 10 orang. Perhatikan kalimatnya. Sebuah bus nampak dipenuhi penumpang hingga 10 orang penumpang terpaksa harus berdiri. Pada halte berikutnya 17 penumpang turun. Karena turun berarti saya kurangi dengan 17. Dan naik 8 orang. Saya tambah dengan 8 orang. 5 penumpang kemudian turun. Ada 5 orang turun, berarti saya kurangi 5. 5 penumpang kemudian turun di pemberhentian berikutnya tanpa ada seorang pun yang naik, berarti tidak ditambah, tidak kurang, karena tetap. Di halte berikutnya 4 orang naik, karena naik berarti di sini tambah 4. Yang ditanyakan berapa kursi kosong, karena sudah habis di sini. Kalau jawabannya nanti positif, berarti ada positif orang itu yang berdiri. Kalau jawabannya negatif, berarti jumlah itu yang kosong. Kita coba cek di sini. 10 dikurangi dengan 17 negatif 7. 8 dikurangi 5 3. 3 tambah 4 7. Negatif 7 tambah 7 0. Artinya apa? 0. Berarti tidak ada kursi yang kosong. Pas. Tidak ada yang berdiri dan tidak ada yang kosong. Jawabannya pasti yang A. Seperti itu. Misalnya di jawaban akhir di sini nilainya adalah negatif 1, maka artinya ada 1 kursi kosong. Kalau misalnya di sini ada jawaban itu bukan negatif tapi positif 2, berarti ada 2 orang dalam bus itu yang berdiri. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Soal nomor 7. Keseluruhan jumlah ayam Pak Firman 36 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Firman? Keseluruhan ayam. Saya buat gini, betina ini saya lambangkan dengan A. Kemudian jago saya lambangkan dengan B. Berarti jumlah ayam semuanya ini kan 36. Berarti A ditambah B itu ada 36. Perhatikan di sini. Ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Ayam betina 5 kali ayam jago. Nah, posisi 5 sama dengan A sama dengan 5B di sini. Kita masukkan di sini. A saya ganti dengan 5B. Ditambah B sama dengan 36. 5B tambah B 6B sama dengan 36. B-nya sama dengan ya 36 bagi 6. 6. Berarti ayam jagonya ada 6. Yang ditanyakan apa? Jumlah ayam jago. Tepat sekali. Ya 6 ini ayam jagonya. Tapi kalau ditanyakan di sini ayam betina, kalau ditanyakan ayam betina ya, berarti di sini kita cari ayam betina A 5 kali B. 5 kali B 5 kali 6 30. Ini kalau ditanyakan ayam betinanya. Karena di sini hanya ditanyakan ayam jago saja, langsung ketemu B sama dengan 6. Seperti itu ya. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Nomor 8. Dalam setiap minggunya Pak Bambang bekerja selama 6 hari dan setiap hari ia bekerja selama 8 jam. Setiap jam bekerja Pak Bambang mendapatkan upah sebesar 3.500 dan setiap jam lembur ia mendapatkan bayaran sebesar 4.500. Jika dalam 4 minggu Pak Bambang mendapatkan upah sebesar 753.000, berapa jam Pak Bambang lembur selama 4 minggu tersebut? Kita cari dulu gaji tanpa lembur. Gaji tanpa lembur di sini setiap hari Pak Bambang di sini bekerjanya kan selama 8 jam. 8 jam dalam seminggu. Artinya dalam 6 hari. Selama 1 bulan, yaitu selama 4 minggu.
8 jam per hari, 6 hari per minggu, dan selama 4 minggu. Dikali upahnya. Upah biasa adalah 3.500. Berarti ini saya kalikan dengan 3.500. 8 kali 6 kali 4 dikali 3.500 adalah 672.000. Sementara Pak Bambang mendapat upah 753. Berarti dari sini nanti kita bisa mencari gaji lembur. Saya tulis di sini, saya singkat saja, gaji lembur adalah gaji total Pak Bambang di sini 753.000. Saya kurangi dengan gaji biasanya adalah 672.000. Berarti gaji lemburnya di sini adalah 81.000. Nah, dari sini kita akan bisa melihat berapa jumlah jam Pak Bambang lembur. Dari gaji lembur ini dibagi upah setiap jam lembur adalah 4.500. Berarti jamnya, waktu lemburnya berapa? Ya ini 81.000 kita bagi dengan 4.500. 81.000 dibagi 4.500 adalah 18 jam. Jawabannya adalah yang B, seperti itu. Jadi Pak Bambang lembur selama 18 jam. Cukup mudah karena kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.